Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grisiati dengan NIM C0N024022 dari Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan juga Miss Aninda Puji Adila MA. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum pajak, teori, dan asas pemungutan yang efektif. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang membiayai pembangunan dan layanan publik. Selain itu, pajak berperan mengatur ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong kepatuhan fiskal. Pemahaman menciptakan sistem yang adil, transparan, dan efektif. Kemudian, adapun rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana konsep hukum pajak serta alasan pemungutan pajak oleh pemerintah, apa saja teori-teori dasar pemungutan pajak. Yang ketiga, apa asas pemungutan pajak yang menjamin keadilan dan efektivitas. Hukum pajak. Hukum pajak adalah aturan yang menjadi landasan pelaksanaan perpajakan, mengatur hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat dapat dalam pemungutan, pembayaran, dan pengelolaan pajak. Hukum pajak bersifat imperatif dan termasuk hukum publik, sehingga kewajiban membayar pajak tidak dapat ditunda. Hukum pajak terbagi menjadi material yang mengatur objek pajak, besaran, dan hubungan pemerintah wajib pajak, misalnya Undang-Undang PPH, dan juga formil yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum material, termasuk penagihan dan pembayaran, misal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, dan juga Undang-Undang Penagihan Pajak. Hukum pajak juga terkait hukum perdataan dan pidana untuk memastikan kepatuhan masyarakat. Selanjutnya, pajak. Pajak itu sendiri memiliki arti sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk menjadi pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, tetapi berfungsi sebagai sumber pendapatan negara sekaligus alat mengatur distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Adapun alasan pemungutan pajak yaitu yang pertama, pemerintah memungut pajak tidak hanya sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan negara. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan, pembangunan, dan penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Yang kedua, selain itu, pajak berperan mengatur perekonomian, mendorong investasi, serta mendistribusikan pendapatan agar lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Pemungutan pajak yang transparan dan adil juga mendorong masyarakat mematuhi kewajiban fiskal, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan efektif. Selanjutnya, teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Pajak dianggap sebagai bentuk perlindungan negara, di mana warga yang membayar pajak berhak memperoleh fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, teori kepentingan. Pajak dibayar karena masyarakat mendapat manfaat dari kegiatan pemerintah, sehingga semakin besar manfaat yang diterima, semakin wajar kontribusi pajak yang dibayarkan. Ketiga, yaitu teori bakti. Pajak merupakan kontribusi warga kepada negara sebagai wujud tanggung jawab untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan juga kesejahteraan bersama. Selanjutnya, teori gaya beli. Besarnya pajak disesuaikan dengan biaya, layanan publik, dan diterima masyarakat, sehingga dianggap lebih adil. Yang terakhir yaitu teori gaya pikul. Pajak
dibebankan sesuai kemampuan membayar, sehingga warga berpenghasilan lebih tinggi membayar lebih besar dan demi tercapainya keadilan. Selanjutnya, azas pemungutan pajak. Yang pertama, keadilan dan kepastian hukum. Prinsip keadilan menekankan bahwa pajak harus dibebankan secara adil sesuai kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga setiap warga berkontribusi secara proporsional. Sementara itu, prinsip kepastian hukum memastikan pajak jelas dan tidak sewenang-wenang, di mana wajib pajak mengetahui waktu, cara, serta besaran yang harus dibayarkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Yang kedua yaitu kemudahan pembayaran dan efisiensi. Prinsip kemudahan pembayaran menekankan bahwa pajak dipungut pada waktu yang tepat dan dengan cara yang memudahkan wajib pajak. Sedangkan prinsip efisiensi mengharuskan pemungutan pajak dilakukan secara ekonomi dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi aktivitas ekonomi masyarakat maupun usaha. Dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan, baik selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut, yaitu pajak memiliki peran strategis dalam kehidupan bernegara karena bukan hanya menjadi sumber utama pendapatan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik, tapi juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan perekonomian, pengendalian inflasi, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat agar sistem perpajakan berjalan optimal. Pemahaman mengenai hukum pajak, teori-teori dan pemungutan, dan asas-asas perpajakan yang sangat penting. Dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, kemudahan pembayaran, dan efisiensi, pajak dapat dikelola secara tertib, transparan, dan proporsional, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan fiskal dan sosial negara, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih.